Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak, Ibu, muslimin, muslimat, ikhwan, akhwat, jamaah majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, hari ini kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan di wasilati hadzal majelis Allah karuniakan untuk kita rahmat, barakah dan maghfirah, yang mudah-mudahan rahmat, barakah dan maghfirah yang Allah curahkan untuk kita di majelis ini, Allah curahkan juga untuk orang tua kita, keluarga kita, sanak kerabat, lebih-lebih anak keturunan kita semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita ingin berbincang tentang mengenal sistem hidup Rabbaniyah. Pernah dengar sistem hidup Rabbaniyah, Bapak Ibu? Nah, tadi barusan saya bilang apa? Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu itu hanya akan bisa berjalan dengan baik kalau ada sistem. Ya, kalau nggak ada sistem, ya kita bisa bayangkan seperti apa hidup ini. Ya, mobil saja itu bisa berjalan karena sistemnya berjalan dengan baik. Ya. Apalagi dengan hidup. Ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan sistem itu? Ya. Apa itu sistem? Sebelum nanti kita bincang tentang sistem hidup Rabbaniyah. Ya. Sistem dalam pengertian umum itu kan artinya kesatuan komponen yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yang efektif, efisien menuju hasil yang diinginkan. Ya, kesatuan komponen, ya kalau ibarat mesin mobil, komponennya ada berapa Bapak Ibu? Pernah menghitung? Itu kan bisa ratusan bahkan ribuan komponen yang ada di dalam mesin mobil itu. Tersistem nggak Bapak Ibu? Tersistem. Sehingga komponen itu menjadi satu kesatuan yang secara teratur saling berkaitan. Satu saja ya, dari komponen yang ada di mobil itu ya, berjalan tidak teratur, ya pasti mobil itu akan menjadi mobil yang tidak bisa berjalan. Misal rodanya nggak mau muter. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma roda aja yang nggak mau muter. Kira-kira akibatnya gimana mobil Bapak Ibu? Dia nggak bisa jalan dengan normal. Kalaupun berjalan dipaksakan. Jadi kita bisa bayangkan betapa pentingnya sistem di mobil. Padahal antara mesin mobil dengan kehidupan lebih rumit mana Bapak Ibu? Lebih rumit kehidupan. Maka kita bisa bayangkan kalau seandainya orang hidup nggak pakai sistem. Jadi inilah pentingnya sistem. Cuma sistem itu juga harus tepat. Sistem itu harus tepat. Kayak mobil, bahan bakarnya ada sendiri.
Harusnya diisi bahan bakar bensin, diisinya air. Jalan nggak Bapak Ibu? Nah, iya. Nah, maka demikian pula halnya tidak bisa tidak. Kalau pengen hidup ini ya, totalitas, efektif, efisien, menuju hasil yang diinginkan, ya berarti hidup ini harus ikut sistem. Jadi kayak mobil, kalau betul-betul ya, segala komponennya menjadi satu kesatuan yang teratur, berjalan, saling berkait, ya, pasti mobil itu akan bisa berjalan, membawa kita ke tempat di mana kita inginkan. Hidup ini ada tujuannya nggak Bapak Ibu? Maka kita bisa bayangkan kalau seandainya orang hidup nggak pakai sistem. Ya. Ada dua kemungkinannya. Tidak jalan, berarti di situ aja. Atau jalan tapi ke belakang. Ya, atau kalaupun jalan, nyasar. Ya. Nah, kita ingin hidup ini betul-betul sampai pada tujuannya. Dan tidak ada yang akan membuat hidup ini sampai pada tujuannya kecuali ya, menggunakan sistem yang dibuat oleh sosok yang sangat tahu seperti apa hidup manusia. Dan itu siapa Bapak Ibu? Dari sini saja kalau orang betul-betul menggunakan akal pikirannya dengan baik, pasti mereka akan membuang semua sistem hidup yang tidak berasal dari Allah. Pasti akan dibuang. Dan pasti nggak akan mau repot-repot membuat sistem sistem lain dengan pikiran mereka, dengan logika mereka. Itu kalau betul-betul menggunakan akal pikiran. Dan inilah sistem hidup yang kelak nanti akan membawa kita sampai pada tujuannya, yaitu sistem Rabbaniyah. Adalah sistem hidup yang dirancang Allah agar kehidupan di alam semesta ini berjalan dengan baik dan menjadi kebaikan untuk semua. Sistem hidup Rabbaniyah. Dan inilah pegangan kita. Kita nggak mau berpegang pada sistem apapun selain sistem Rabbani. Dan Allah Subhanahu wa taala secara khusus juga berpesan kepada kita agar kita menggunakan sistem ini. Allah sampaikan itu ke kita di surat Ali Imran ayat 79. Yakunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Tapi kalau lengkapnya, maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin. Ada kata rabbaniyin di situ. Jadi di ayat ini Allah menyampaikan tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah. Berarti ini berlaku untuk semua yang mendapatkan kitab. Dan tidak hanya kaum muslimin, Yahudi, Nasrani juga mendapatkan kitab. Andai saja semua yang mendapatkan kitab samawi, betul-betul mereka berpegang pada kitab samawi, berpegang pada hikmah dan kenabian, mereka tidak akan mungkin mengatakan jadilah kalian penyembahku, bukan penyembah Allah. Nggak akan. Tapi yang dikatakan apa? Kunu rabbaniyin. Jadilah kalian rabbaniyin. Ya, kalau diterjemahkan pengabdi-pengabdi Allah. Rabbani. Orang-orang yang hidupnya sepenuhnya mengabdi kepada Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah sinyalnya harus di-share screen dulu ini. Ya, baik. Ya, ada Pak Sigit yang akan membantu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi
Ini yang dikatakan oleh Allah, jadilah kalian Rabbani, orang-orang yang mengabdi kepada Allah, oleh karena kalian mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Iya. Kalimat terakhir yang Allah sampaikan di ayat ini, ya, karena kalian mengajarkan dan mempelajari, maka apapun aktivitas hidup kita, ya, mengajar atau belajar, itu harus dalam rangka kita menjadi sosok Rabbaniyin. Itu tujuan utama kita belajar. Belajar ilmu apa saja ilmu yang kita pelajari, ya, selama ilmu itu memang ilmu Allah, biologi ilmu Allah bukan Bapak Ibu. Ya, teknik ilmu Allah. Itu tujuan utamanya adalah agar kita menjadi Rabbaniyin, orang-orang yang mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Ahli biologi dengan keahlian biologinya bisa nggak mengabdi ke Allah? Bisa. Ya bisa. Meskipun kalau digunakan untuk yang lain ya bisa. Tapi ayat ini berpesan harus menjadikan orang-orang yang ahli di bidang ilmu apapun menjadi Rabbaniyin. Ya. Geografi. Bisa nggak menjadi Rabbaniyin? Bisa. Ya. Kan yang bisa mengatur tata kota itu teman-teman kita yang belajar geografi. Ya. Kita bisa bayangkan kalau tata kotanya tata kota Rabbani. Iya, tata kotanya, tata kota Rombani. Rombani itu artinya apa? Nanti ada wilayah-wilayah yang itu khusus bagi para muslimah. Ya. Ada yang khusus buat para muslim. Ya. Ada jalan khusus untuk akhwat, ada jalan khusus. Itu kalau yang menata adalah sosok Rombani, pasti hasilnya adalah sistem hidup Rombani. Nanti kalau ekonomi ya, akan lahir sistem ekonomi yang Rabbaniyah. Politik, sistem politik yang Rabbaniyah. Itu lahir dari adanya Rabbaniyin. Nah, kira-kira kita sudah jadi Rabbaniyin belum Bapak Ibu? Kata banyak orang, iya, segalanya harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, bagaimana mungkin sistem hidup di alam semesta ini sistem hidup Rabbaniyah kalau kitanya belum menjadi sosok yang Rabbani. Ya, belum menjadi sosok yang Rabbani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, alhamdulillah sinyalnya. Iya, nikmat, iya, datang pergi. Karena kalau datang terus kan lama-lama bosan. Ada saat di mana harus pergi. Betul Ibu? Ya, suami itu akan asik kalau ada datangnya, ada perginya. Kalau datang terus, lama-lama kan diusir, Bu. Iya, ternyata sinyal juga ingin ngasih tahu ya bahwa memang nikmat kalau bisa datang pergi. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang kemudian menjadi PR kita. Ya. Bagaimana kita bisa menjadi sosok yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok Rabbani. Karena sesungguhnya menjadi sosok Rabbani itu adalah keniscayaan iman. Ya. Menjadi sosok Rabbani itu keniscayaan iman. Iman meniscayakan kita ya, untuk betul-betul menjadi sosok yang Rabbani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya ada ini diambil jadi kembali Bapak Ibu menjadi Rabbani.
kemudahan. Ya, kita memiliki ketiganya. Siapapun yang di dalam dirinya ada muraqabah, ada mujahadah, dan ada mahabbah, pasti dia akan menjadi sosok Rabbani. Ya, pasti dia akan menjadi sosok Rabbani. Karena memang ini komponen utama dalam sistem Rabbani ya. Muraqabah, mujahadah, dan mahabbah. Jadi kalau ketiganya hidup, maka sistem hidup kita juga betul-betul sistem hidup yang akan memuliakan kita. Membawa kita pada tujuan hidup. Yang pertama muraqabah. Apa itu muraqabah? Kalau secara singkat, muraqabah itu artinya merasa diawasi oleh Allah. Dan dalam hidup ini penting nggak Bapak Ibu? Oh, penting. Sangat penting. Dan itu dirasakan sebenarnya oleh orang-orang yang tidak menggunakan sistem hidup Rabbaniyah. Diakui pentingnya muraqabah. Cuma kalau dalam sistem hidup Rabbaniyah pakai muraqabah. Nah, kalau yang nggak pakai sistem hidup Rabbaniyah, pakainya apa? Teknologi CCTV. Betul, Bapak Ibu? Ya. Padahal sebenarnya kita sudah punya teknologi yang jauh lebih canggih. Namanya teknologi muraqabah. Oh, canggih banget. Iya. Sebab dibanding CCTV itu kan ribet nggak masang CCTV itu? Ribet banget. Udah ribet juga bisa diakali, bisa diganti, bisa dirusak. Kadang kita suka berpikir, kenapa ada teknologi yang sangat canggih, manusia memilih yang lain. Memilih yang lain. Bapak Ibu, kalau betul-betul ada muraqabah, selesai nggak? Selesai. Nggak perlu lagi ada KPK, betul? BPKP, inspektorat di setiap institusi pemerintah. Itu kan berlapis-lapis itu. Itu saja masih bocor. Ya, itu saja nggak efektif. Oh, kalau pakai muraqabah, ya, polisi itu agak nyantai. Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, karena memang ini yang membuat adalah Allah, yang merancang adalah Allah, muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya. Nanti akan kita bahas detailnya, tapi intinya muraqabah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mujahadah, berjuang dalam beramal baik. Ya, berjuang dalam beramal baik. Nah, ini juga menjadi komponen utama. Karena kalau orang nggak mau berjuang, ya udah selesai. Dan yang terakhir ya adalah mahabbah, cinta Allah. Mahabbah, cinta Allah. Itu penting. Ya, kenapa penting? Agar apapun yang kita lakukan itu memberikan makna. Ya, memberikan makna. Sama nggak kita berbuat ya, atas nama cinta dengan tanpa cinta? Mana yang lebih terasa? Itulah yang akan menjadikan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini semuanya nikmat. Karena kita selalu menyertakan mahabbah. Tanpa mahabbah, hidup manusia itu hambar. Hidup manusia menjadi hidup yang tanpa rasa. Bapak Ibu, ini 3 komponen utama dalam sistem hidup Rabbaniyah. Dan itu betul-betul ada di dalam ajaran din kita, ajaran agama Islam. Dan itu sebenarnya sistem hidup yang kelak nanti akan membuat manusia mulia dan termuliakan ya adalah sistem hidup Islam. Sistem hidup Rabbani. Kita mulai dari yang pertama, muraqabah. Seperti yang tadi kita sampaikan, muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Bapak Ibu, kalau sistem muraqabah ini berjalan dengan baik pada diri manusia,
pengaruhnya ada dua. Ya. Manusia tidak punya keberanian berbuat buruk. Betul Bapak Ibu. Ya. Karena merasa diawasi oleh Allah. Ya, merasa diawasi oleh Allah. Dan itu sebenarnya juga difahami oleh orang-orang yang ketika berada dalam satu ruangan, ada tulisan, ruangan ini dipasang CCTV. Berani macam-macam nggak di ruangan itu? Kalaulah ada HP yang tergeletak, karena yang punya nggak nyadar kalau HP-nya tertinggal di kursi, yang punya HP pergi, kita ngelihat kalau ada tulisan dipasang CCTV, berani nggak? Nah, pasti nanti akan jadi masalah. Dan pada banyak hal, memang orang-orang merasakan manfaat dari CCTV. Iya, manfaat dari CCTV. Jadi sekarang segala hal yang buruk kalau sudah ada rekaman CCTV-nya, ya, orang sudah nggak bisa lagi mengelak. Nah, padahal sekali lagi itu yang ada pada muraqabah. Ya, ada pada muraqabah. Jadi kalau orang betul-betul merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan punya keberanian berbuat buruk, dan di sisi yang lain dia akan ringan dan senang dengan amal baik. Ini pengaruh dari muraqabah. Pengaruh dari muraqabah. Nah, kalau muraqabah ini nggak ada, orang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya Bapak Ibu, kalau orang tidak merasa diawasi oleh Allah itu rasanya nggak mungkin. Cuma masalahnya adalah mau mengakui adanya muraqabah atau enggak. Sebenarnya semua orang, apalagi orang yang beriman, karena muraqabah itu juga kan konsekuensi dari iman. Adakah di antara kita yang merasa tidak diawasi oleh Allah, Bapak Ibu? Kan enggak. Iya, enggak. Karena itu kalau orang hidup tanpa muraqabah, muraqabahnya enggak hidup, maka ada dua akibat. Pertama, berani dan merasa ringan beramal buruk. Dan itu kerugian untuk dia sendiri. Tapi yang lebih berat adalah teranggap sebagai orang yang merendahkan Allah. Teranggap sebagai orang yang merendahkan Allah. Dan ini konsekuensi yang sangat berat. Dan kalaulah dikatakan orang yang hidup tanpa muraqabah, nggak merasa diawasi oleh Allah, tapi tahu kalau Allah mengawasi dirinya, terus dia berbuat tidak baik, kan yang Allah nggak suka. Kalau dianggap sebagai orang yang meremehkan Allah, sebenarnya benar nggak Bapak Ibu? Ya. Ibu, kenapa Ibu kok cerita jelek orang lain? Yang lain juga cerita. Tapi Ibu tahu kan kalau cerita jelek orang lain Allah nggak suka? Ya, saya tahu. Waktu Ibu cerita jelek orang lain itu sebenarnya Ibu yakin nggak kalau Allah mendengar? Jawabnya apa? Terus kenapa Ibu cerita jelek orang lain? Kalau kemudian dikatakan berarti Ibu sudah meremehkan Allah, salah nggak? Enggak. Ya, enggak. Ini kan sebenarnya konsekuensi yang berat. Meremehkan Allah. Dan memang nggak bisa, apapun alasannya, ya udah. Ya, kalau boleh dikatakan udah vonis orang ini sudah meremehkan Allah. Ya persis sama kalau seandainya ada mahasiswa ujian, dosen pengawas ada di depan, tapi dengan tenangnya dia nyontek. Maka dosen merasa diapakan oleh mahasiswa ini? Disepelekan. Ya, itu bagi dosen, dosa mahasiswa ini dosa ringan atau berat? Berat. Jangankan orang, kucing aja. Udah tahu di depan kita, dia dengan tenangnya makan ikan goreng yang persis ada di depan ibu. Dan kucing juga tahu kalau ada ibu. Ibu merasa diapakan oleh kucing. Padahal itu kucing.
Apalagi ini yang melakukan manusia. Bapak Ibu, kalau pakai logika ini, sebenarnya mungkin nggak ada orang yang tetap melakukan perbuatan dosa dalam keadaan dia tahu Allah selalu mengawasi? Nggak mungkin. Tapi faktanya masih mungkin. Nah, kalau masih mungkin, pertanyaannya kenapa? Nah, ini yang harus kita telusuri. Kalau soal kenapanya, Ibu, Bapak, sebenarnya dengan muraqabah kan sudah cukup membuat kita nggak berani melakukan perbuatan dosa dan selalu terdorong untuk melakukan amal kebaikan. Itu kan pengaruh dari muraqabah. Tetapi pengaruh baik muraqabah ini ada nggak yang nggak suka? Ada. Siapa yang nggak suka? Ya, setan. Betul. Nah, karena itu apa yang dilakukan oleh setan? Gigih dalam mencegah manusia berbuat baik dan pantang lelah menggoda manusia untuk terus berbuat buruk. Betul, Bapak Ibu? Nah, kalau betul, sebenarnya yang menghadirkan setan dalam kehidupan kita siapa? Kita sendiri. Tapi kalau dilihat dari asal muasalnya, atas kehendak siapa? Maka kira-kira adanya setan ini termasuk dalam lingkup sistem hidup rohaniah nggak? Aslinya iya. Karena tidak mungkin Allah menghadirkan sesuatu dalam kehidupan kita, kecuali itu pasti untuk kebaikan kita. Setan memang sangat gigih mencegah manusia berbuat baik, pantang lelah menggoda manusia untuk terus berbuat buruk. Itu memang sudah menjadi kerjaan setan. Dan itu juga sudah dinyatakan oleh setan, oleh iblis, dedenggotnya setan, di surat Al-Hijr ayat 39. Sesaat ketika dia dikeluarkan oleh Allah dari surga, apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani. Rabbi wahai Rabb, bima aghwaytani, oleh karena engkau telah menganggapku sesat. La uzayyinanna, sungguh dan sungguh akan aku tazyin manusia. Apa itu tazyin? Iya, menghias-hiasi keburukan menjadi nampak indah dalam pandangan manusia. Itu memang kerjaan siapa? Iblis. Akan aku buat manusia memandang indah terhadap keburukan, wala ughwiyannahum ajma'in, dan akan aku irwa manusia semuanya. Irwa itu artinya senang dengan keburukan. Jadi kalau tazyin itu tertarik dengan keburukan, kalau irwa senang dengan keburukan. Orang kalau sudah senang dengan keburukan, ya ujungnya tersesat. Itu sudah menjadi kerjaan iblis, kerjaan setan. Dua, tazyin dan irwa. Yang iblis sebutkan dan kemudian disampaikan oleh Allah ke kita di surat Al-Hijr ayat 39 ini. Bapak Ibu, kalaulah pada akhirnya memang dalam kehidupan kita ini ada setan, dan setan ini mungkin nggak lepas dari sistem hidup kita. Enggak. Ya, enggak. Kecuali kalau kita gigih sehingga kita termasuk orang yang dicoret oleh setan menjadi daftar target mereka. Iya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa setan itu memang ada dalam kehidupan kita. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya sebenarnya, dan ini hikmah kenapa Allah menghadirkan setan, agar kita punya kesempatan untuk mujahadah. Nah, maka inilah mujahadah. Jadi setan dihadirkan dalam hidup manusia untuk menggerakkan komponen mujahadah. Karena biasanya orang mau berjuang itu kapan? Kalau ada halangan, kalau ada rintangan. Betul Bapak Ibu? Padahal mujahadah itu adalah salah satu komponen utama dalam sistem hidup robbaniyah. Komponen utama. Berarti kan harus ada penggeraknya.
Dan yang membuat manusia tergerak untuk mujahadah itu ketika ada tantangan, ada rintangan, ada halangan. Di mana tantangan dan rintangan hidup itu sumbernya adalah setan. Sumbernya adalah setan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah dari adanya setan, kita punya kesempatan untuk mujahadah. Dan mujahadah itu kan artinya berjuang di dalam melakukan amal kebaikan. Nah, apa pengaruh atau peran mujahadah? Perannya ada dua, Bapak Ibu. Peran yang pertama adalah mengangkat nilai amal baik. Jadi amal baik itu menjadi terangkat karena ada mujahadah. Bahkan kita pernah sampaikan, Allah Subhanahu wa taala melihat amal kita itu apa amal kita ansih. Justru yang Allah lihat adalah sejauh mana kita berjuang di dalam melakukan amal kebaikan itu. Ama hasimtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa amal-amal kalian itulah yang kelak nanti akan membuat kalian masuk surga? Apa kalian mengira amal-amal baik kalian itu akan membuat kalian masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Sementara Allah belum melihat perjuangan kalian. Allah belum melihat mujahadah kalian. Wa ya'lamas sabirin, dan belum melihat kesabaran kalian. Berjuang dan bersabar itu akan ada kalau adanya tanda. Dan itulah yang dilihat oleh Allah dari amal-amal kita. Itu yang dilihat oleh Allah dari amal-amal kita. Jadi yang dilihat bukan cuma sekedar sholatnya kita, nggak cuma sekedar puasanya kita, tapi yang dilihat adalah bagaimana kita berjuang untuk bisa sholat. Berjuang di dalam puasa. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi karena adanya sosok yang merintangi, menghalangi, yaitu iblis, syaitan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peran mujahadah yang kedua, ini peran yang kelak nanti akan menjadi bumerang bagi iblis syaitan, menjadi blunder bagi syaitan. Blunder, apa itu blunder? Bukan blender. Blunder itu kan membuat setan serba salah. Jadi kalau kita betul-betul mau mujahadah, wah itu bagi setan betul-betul pukulan telak. Membuat setan itu serba salah. Serba salahnya di mana? Serba salahnya, ya, setan kalau tidak menggoda manusia, manusia akan jadi orang baik, betul? Tapi kalau setan menggoda manusia, manusia jadi punya kesempatan mujahadah. Betul? Iya. Itu setan bingung nggak? Bingung. Ngadepin orang yang mau mujahadah. Jadi kalau begitu, peran mujahadah sangat besar. Setan serba salah. Dan kalau setan serba salah, itu artinya kita sudah menjadi orang yang menundukkan setan. Ayo, kamu mau apa? Kamu nggak ngoda saya jadi orang baik. Kamu ngoda saya akan berjuang untuk menjadi orang baik. Iya. Pak Bu, kalau semua manusia mau melakukan mujahadah, kira-kira bagaimana nasib setan iblis? Jadi pengangguran semua. Kan setan bakalan bingung. Apa yang harus dilakukan oleh manusia? Karena setan itu nggak punya pekerjaan lain. Nggak ada setan kok jadi petani, jadi pedagang. Setan itu cuma punya satu pekerjaan. Jadi semua setan nanti akan kehilangan pekerjaannya. Ya. Dan itu ada pada sistem hidup robbaniyah, komponen kedua yaitu mujahadah. Ya.
Maka betullah kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kerjaan setan itu apa? Nipu manusia. Betul? Ya, itu kerjaan manusia, nipu manusia. Udah tahu buruk, kita dihias-hiasi oleh setan, kita tertipu, ya, yang buruk dilakukan, yang baik tidak dilakukan. Itu kan tipu daya setan. Dan banyak di antara kita memang yang kemudian tertipu. Ya, banyak. Apa contohnya? Ya, cerita jelek orang lain itu baik atau buruk? Buruk. Ya, kita sudah tahu cerita jelek orang lain itu buruk. Tapi cerita jelek orang lain itu rasanya gimana Bapak Ibu? Itu namanya kita apa? Sudah tertipu. Iya, udah tahu buruk tapi kita mengatakan enak. Iya. Kalau sabar, baik atau buruk? Baik. Rasanya manis atau pahit? Kalau manis ada nggak orang yang ketagihan sabar? Kan kalau manis logikanya ketagihan, betul Bapak Ibu? Sehingga kalau hari ini, iya, suami biasanya marah, hari ini nggak marah gitu. Tunggu-tunggu marahnya semisal. Iya. Tapi kan banyak orang yang lebih cenderung memahami, merasakan bahwa sabar itu pahit. Itu sebenarnya hasil apa? Itu tipu daya setan. Menipu kita. Tapi Allah nyatakan wa makarallah. Iya. Allah akan membalas tipu daya. Salah satu cara Allah membalas tipu daya setan adalah Allah menghadirkan untuk kita komponen hidup bernama mujahadah. Kan memang mujahadah itu panggilan ketika ada tantangan. Panggilan hidup. Ada tantangan. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas mujahadah. Demikian luar biasa. Bikin setan kehilangan pekerjaan utamanya. Tapi perkara mujahadah ini mudah atau sulit? Sulit. Tahu kenapa sulit? Karena ada nafsu. Betul Bapak Ibu? Yang membuat mujahadah itu sulit adalah karena ada nafsu. Kenapa? Karena memang antara mujahadah dengan nafsu itu bertentangan. Mujahadah membuat kita susah, nafsu nggak mau susah. Nah, terus kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nafsu, kenapa harus ada nafsu? Mungkinkah ada manusia yang hidup tanpa pengaruh nafsu? Enggak. Berarti kalau begitu, nafsu itu sebenarnya adalah masuk dalam sistem hidup rombania. Nah, kalau masuk dalam sistem hidup rombania, apa maksud Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kepada kita nafsu? Ya, di mana nafsu itu gigih dalam memalingkan manusia dari beramal baik, tiada henti mendorong manusia berbuat buruk. Ya, itu nafsu. Gigih ya, dalam memalingkan manusia dari beramal baik. Ya. Kalau bersisnya gigih dalam memalingkan manusia dari akhirat. Ya, itu kan nafsu. Ya, nafsu ini memalingkan wajah kita untuk terus melihat dunia. Ya, dipalingkan dari melihat akhirat. Sehingga akhirnya kemudian nafsu tiada henti mendorong manusia berbuat buruk. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari nafsuku. Itu kata Nabi Yusuf. Aku tidak menyatakan diriku bebas dari nafsuku. Berarti nafsu itu memang menjadi bagian dari hidup. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ujung ayat ini sebenarnya memberikan pesan yang sangat penting.
bahwa segalak-galaknya nafsu, dia bisa dijinakkan, dia bisa ditundukkan. Dan ditundukkan dengan apa? Dengan rahmat. Untuk bisa dapat rahmat, kita harus memiliki komponen penting yang ada di dalam sistem hidup Rabbaniyah, yaitu mahabbah. Mencintai Allah. Mencintai Allah. Berarti kalau begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana setan dihadirkan untuk menggerakkan komponen mujahadah, maka nafsu ini dihadirkan dalam kehidupan kita untuk menggerakkan komponen hidup mahabbah. Jadi kita sadar pengaruh nafsu. Iya. Nah, ini kalau betul-betul kita menyadari pengaruh nafsu, nafsu itu memang hanya bisa dilawan dengan kekuatan mahabbah. Iya. Dilawan, ditundukkan dengan kekuatan mahabbah. Iya. Karena mahabbah itu bisa mendidik nafsu menjadi mutmainnah. Iya. Nafsu itu bisa dididik menjadi mutmainnah dengan kekuatan mahabbah. Hanya dengan kekuatan mahabbah. Sekali lagi hanya dengan kekuatan mahabbah. Tanpa kekuatan mahabbah, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia sulit untuk bisa menundukkan nafsunya, apalagi menjadikan nafsunya menjadi nafsu yang mutmainnah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surat Asy-Syams ayat 9 Allah sedang menyatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mentazkiyah nafsu. Ya. Nah, mentazkiyah nafsu itu tidak lain kecuali dengan cinta. Ya, kecuali dengan cinta. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akibat nafsu, hati manusia itu cenderung bersih atau kotor? Ya, hati manusia cenderung kotor. Kalau nafsu membuat hati manusia kotor, berarti kan harus dibersihkan. Tahu cara membersihkan hati, Bapak Ibu? Membersihkan hati itu semudah ibu mencuci baju kotor. Pernah nyuci baju, Bu? Iyalah, tiap hari. Iya. Tapi ini bukan versi ibu-ibu milenial. Ibu-ibu milenial nyucinya mesin. Iya, tapi mesin juga bisa. Tapi kalau kita pakai logika ibu-ibu zaman dahulu, ada ibu-ibu dia lagi ngucek baju kotor di ember, ya di ember. Tapi di ember itu nggak ada air, nggak ada air. Tapi ibu ini ngucek baju kotor tadi. Begitu kita melihat pikiran kita, ini orang lagi nyuci atau orang yang lagi nggak ada kerjaan. Kita akan mengatakan ini orang nggak ada kerjaan. Kita nggak akan mengatakan bahwa dia sedang punya kesimpulan dia sedang mencuci. Ya, ada airnya. Cuma masalahnya kalau nyuci baju hanya pakai air, itu bisa membuat baju yang kotor jadi bersih. Nah, iya. Nah, maka biar bersih, kasih sabun. Sabunnya dimasukkan ke air. Nah, air yang bersabun inilah yang akan membuat baju kotor bisa cepat bersih. Logika ini sebenarnya ada pada tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Caranya sama. Harus ada air, harus ada sabun. Nah, airnya apa? Airnya adalah semua amal kebaikan. Semua amal kebaikan, entah itu sholat, baca Quran, zikir, ngaji, ya sedekah, infak, puasa, qiyamul lail,
itu bisa membersihkan hati. Jadi sholat itu bisa membersihkan hati, puasa bisa membersihkan hati. Hanya saja posisi sholat, puasa, zikir, tilawah Quran, dan amal-amal baik lain dalam proses tazkiyah itu posisinya hanya sebagai air. Hanya sebagai air. Jadi kalau orang membersihkan hatinya dengan sholat, itu sebenarnya dia baru mencelupkan hati ke dalam air. Bisa membuat bersih nggak? Makanya jangan heran. Ada orang yang rajin sholat, tapi hatinya tetap kotor. Iya, masih gampang marah, masih gampang benci, masih gampang ngerasani orang. Kok bisa? Padahal dia rajin sholat. Ya, karena sholat itu posisinya baru sebatas air. Ya, di dalam aktivitas tazkiyatun nafas. Nah, kalau pengen cepat bersih, berarti ke dalam air itu dimasukkan sabun. Nah, berarti ke dalam amal itu dimasukkan sabun. Nah, sabunnya namanya apa? Namanya apa lagi kalau bukan cinta. Jadi kita masukkan cinta ke dalam amal itu. Nah, memasukkan cinta artinya kita melakukan amal itu betul-betul karena cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita sholat, dan kita sholat itu semangatnya adalah ini wujud dari cinta saya kepada Allah. Kalau kita sholat sebagai wujud cinta kita kepada Allah, sholatnya senang nggak Bapak Ibu? Senang. Maka sholat yang didasari pada mahabbah, pada cinta, ini akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa di dalam membersihkan hati. Berbeda dengan orang yang sholat tapi tidak didasari cinta. Ibu kenapa sholat? Ya sholat kan kewajiban. Kalau nggak wajib sih saya nggak sholat. Berarti dia sholat didasari cinta nggak? Enggak. Ya nggak bisa membersihkan hati. Ya, hanya bisa menyejukkan hati. Makanya orang kalau habis sholat kayaknya hatinya sejuk. Ya, hatinya sejuk. Tidak habis sholat tuh rasanya hatinya sejuk. Tapi ketika kakinya diinjak, marah nggak? Wah. Karena hatinya sejuk tapi nggak bersih. Maka inilah pentingnya mahabbah. Bagaimana kita melakukan amal itu sepenuhnya karena cinta. Dan apalagi daya bersihnya cinta di dalam amal itu juga beragam. Jadi samalah dengan kualitas sabun kan. Ada sabun yang daya bersihnya itu kuat. Sedikit aja itu mampu membuat baju jadi lebih bersih. Nah, cinta juga sama. Ibu, Bapak, sebagai penutup, mau nggak saya tunjukkan cinta yang kalau kita mau memasukkannya ke dalam amal, itu betul-betul akan langsung membuat hati kita bersih sebersih-bersihnya. Mau? Bismillah. Ibu punya rasa benci kepada orang? Iri ada. Iri itu apanya benci? Kakak adiknya kan? 11, 12. Ada, kalau orang benci ke kita ada nggak? Ada. Iya. Ada orang yang benci ke kita. Iya. Tapi kemudian kepada orang yang membenci kita, ada nggak amal yang disukai oleh Allah? Amal baik yang disukai oleh Allah yang kita lakukan ya kepada orang yang membenci kita. Ada nggak? Ada? Kalau ada, lakukan karena cinta kita kepada Allah. Itu akan memberikan kekuatan, membersihkan hati yang amat sangat luar biasa. Berarti kalau ada orang yang membenci kita itu kesempatan nggak Bapak Ibu? Orang yang membenci kita itu sebenarnya orang yang sedang jualan sabun. Sabun cinta.
Dan kalau kita mau memakainya itu, ya Allah, kau sudah lihat, dia membenci saya. Dia terus mencari-cari kesalahan saya. Dia terus menyebarkan kesalahan-kesalahan saya. Ya Allah, ya, saya mohon ampuni semua kesalahan ini. Ya, karuniakanlah untuknya kemudahan dalam urusan-urusan kebaikan. Itu kalau pakai doa saja. Doa itu ada modalnya nggak Bapak Ibu? Itu pada saat kita berdoa begitu, itu sudah otomatis hati kita menunjukkan bersih atau kotor. Bersih. Jadi bersihnya itu seketika. Iya, bersihnya seketika. Jadi kalau ada kadang istri ya, curhat atau suami, Ustaz, istri saya kok membenci saya. Gimana Ustaz? Ya nikmati aja kebencian istri. Loh, kebencian istri kok dinikmati? Ya, nikmati. Caranya, ada nggak amal yang disukai oleh Allah yang bisa jenengan lakukan kepada istri yang membenci? Ada? Ada. Itulah cara menikmati kebencian. Oh. Atau mertua, yang mungkin sih mertua benci. Jadi ini cinta. Dan mungkin nanti perlu bahasan khusus Bapak Ibu tentang ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Saya mungkin mohon maaf juga hari ini sampai jam 10.30. Iya, karena tadi sempat harusnya tadi jam 9, tapi nggak apa-apa katanya jam setengah 11 saja. Saya ada agenda ke rumah sakit jam setengah 11, insya Allah. Saya kembalikan ke Pak Sigit, semoga. Baik, jazakallah khairan Pak Kiai atas materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan kita buka sesi tanya jawab ya Pak Kiai pada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan. Saya berikan kesempatan untuk yang hadir di Basecamp terlebih dahulu sebelum saya membacakan yang menyimak secara online. Apa? Ada Bapak Ibu? Iya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, iya. Iya, memang cuma satu, Ibu. Iya, makanya perannya cuma satu. Jadi kalau yang mujahadah kan dua peran, berarti isinya dua. Jadi kalau mujahadah memang perannya cukup satu, tapi ini satu udah segala-galanya. Ya, nafsu itu memang hanya bisa dilawan dengan cinta. Ya, nafsu itu yang membuat orang benci itu apa Bapak Ibu? Nafsu. Iya. Yang membuat orang benci itu nafsu. Nah, nafsu kebencian itu hanya bisa dilawan dengan apa? Dengan cinta, dengan mahabbah. Karena itu sebenarnya berlaku satu prinsip, kalau ada orang yang membenci kita, dia membenci itu sebenarnya, dia sedang menyampaikan kepada kita agar kita memberikan cinta kita kepada dia. Itu yang harusnya kita pahami, Bu. Jadi kalau ada orang yang membenci ke kita itu sebenarnya dia sedang meminta kita untuk mencintainya. Iya. Betul Bapak Ibu. Iya. Ada orang dia nggak punya uang bahkan punya hutang. Iya. Dia nggak punya uang bahkan punya hutang. Terus dia datang ke kita nyadong, minta uang. Nah, nyadong itu menunjukkan dia apa? Minta uang ke kita. Apa yang harus kita lakukan ke beliau? Ya, kalau kita tahu beliau nggak punya uang, bahkan dia punya hutang uang, apa yang bisa kita lakukan ke beliau kalau kita punya uang? Ya kasihkan uang ke dia. Betul? Orang yang membenci kita itu, ya, orang yang membenci kita itu sebenarnya dia sedang menyampaikan apa ke kita? Saya nggak punya cinta. Bahkan cinta saya minus. Berarti saya punya hutang cinta.
Ya, bukti bahwa dia punya hutang cinta apa? Dia membenci kita. Berarti orang yang membenci kita kan orang yang sedang memberitahu ke kita, tolong saya dikasih cinta. Betul? Betul Bapak Ibu? Pertanyaannya, mencintai orang yang membenci kita susah atau gampang? Bukan perlu mujahadah. Itu menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya kita. Jadi ada teman dia nyadong karena dia nggak punya uang, punya hutang. Ya, tolonglah saya dikasih uang. Dalam keadaan kita juga nggak punya uang. Iya, dia bahkan bilang 1.000 aja. 1.000 aja, tolong saya dikasih. Tapi kita jangankan 1.000, kita juga punya hutang. Ya, apakah kita bisa memenuhi permintaannya? Ya enggak. Begitu dia nyadong, kita apakan tangannya? Kita pegang, kita ajak salaman. Sambil kita bilang, saya dan jenengan sama. Saya juga nggak punya uang, saya juga punya hutang. Salaman, jadinya bersahabat. Betul? Beliau juga akan membenci atau akan memaklumi? Maklumi. Jadi salaman bersahabat, ya. Rangkulan sama kita. Maka kalau seandainya ada orang yang membenci kita dan kita tidak bisa mencintai, itu artinya apa? Memang gak ada cinta yang bisa saya berikan ke dia. Betul? Iya. Maka kalaulah seandainya kita nggak bisa mencintai dia, harusnya kita apakan? Kita pegang tangannya sambil salaman. Ya, Bu, sama. Saya juga lagi nggak punya cinta. Saya punyanya benci. Berarti dua orang ini harusnya bersahabat enggak? Bersahabat. Kan senasib. Sesama orang miskin bersahabat enggak? Bersahabat. Sesama orang yang saling membenci? Tapi ini kadang kita juga suka unik melihat manusia. Kok bermusuhan? Kok saling banting? Membanting. Padahal sama-sama benci. Iya, tapi itu memang bagian dari hal-hal yang ya, rasanya betul Ibu. Cinta, maaf benci itu hanya bisa dihadapi dengan cinta. Tapi memang yang bisa melakukannya hanyalah orang yang kaya akan cinta. Nah, kekayaan cinta itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sumbernya adalah cinta kepada Allah. Iya, cinta kepada Allah. Karena cinta hakiki itu adalah cinta kepada Allah. Selain cinta kepada Allah, itu cinta majazi. Jadi ibarat uang itu uang palsu. Kalau yang majazi, yang hakiki itu sebenarnya, mungkin nanti kita bahas secara khusus cinta kepada Allah, Rasulullah, dan amal yang disukai oleh Allah. Ya, pada tiganya inilah kita harusnya melabuhkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kalau kita miliki mahabbah dalam arti yang hakiki tadi, inilah yang akan menjadikan sistem Rabbaniyah itu betul-betul hidup. Ya, dan itu yang menjadi harapan kita. Muraqabah, mujahadah, dan mahabbah. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Bapak atau Ibu? Iya, monggo. Assalamualaikum. Ustaz, saya bisa menjalankan mujahadah bersama-sama. Iya. Ya. Wujudnya apa Bu? Kok bersama-sama? Oh, zikir. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ada mujahadah maknawi, ya. Ada mujahadah amali. Ya. Nah, kalau mujahadah maknawi itu biasanya ya diartikan dalam wujud
zikir. Iya. Nah, itu sering diartikan mujahadah. Mau kemana? Mau mujahadahan. Tapi isinya adalah zikir. Iya. Nah, itu sebenarnya mujahadah tadi maknawi. Jadi hanya secara makna saja. Ya, tetapi yang disebut mujahadah yang memang menjadi sistem Rabbaniyah hidup itu adalah mujahadah amali. Ya, amali itu artinya betul-betul amal berjuang. Ya, amal berjuang. Jadi mujahadah amali itu semisal biasanya tahajud kok hari ini males ya. Ini setan ini. Ya. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Ya berjuang untuk tetap tahajud. Nah, itu namanya mujahadah amali. Jadi kalau mujahadah ma'nawi sekali lagi isinya adalah amalan-amalan tertentu. Ya, amalan tertentu itu bisa zikir, tilawah Quran, iya, bisa saum. Kadang orang sering mengatakan dia itu mujahadahnya kuat. Mujahadah apa? Puasanya. Itu mujahadah maknawi. Itu juga punya fungsi, iya, punya fungsi. Tetapi yang kita maksudkan dengan mujahadah yang menjadi komponen sistem hidup Rabbaniyah adalah mujahadah dalam bentuk amali tadi. Amali itu intinya kalau kemudian kita merasa berat untuk melakukan amal, ya kita justru melakukannya. Jadi contoh membalas keburukan orang dengan kebaikan, itu ringan atau berat? Berat. Nah, kalau berat, berarti disitulah kesempatan kita untuk mujahadah. Jadi mujahadah itu melakukan amal yang menurut kita berat. Iya, itu mujahadah amali. Iya. Apa yang berat? Apa yang berat? Ya, pada contoh tadi yang mencintai orang yang membenci, itu kan jelas butuh mujahadah. Jadi kalau mujahadah amali itu betul-betul sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Mujahadah ma'nawi itu amalan-amalan kebaikan yang kita ingin lakukan secara terus-menerus. Iya. Nah, karena itu kalau mujahadah yang tadi Ibu sebutkan, itu arahnya kepada amal yang bisa dilakukan secara istiqamah. Tapi itu bukan komponen yang ada di dalam sistem hidup Rabbaniyah. Karena sistem hidup Rabbaniyah adalah mencari amalan apa yang saya masih berat, nah kemudian kita berusaha melakukannya. Ya, melakukan amalan yang saya masih berat. Ya. Jadi bisa jadi mujahadah real itu, mujahadah amali itu puasa. Kenapa? Puasa bagi saya amalan yang masih berat. Ya. Jadi kalau sudah puasa sudah ringan, apalagi yang masih berat, apalagi yang masih berat. Ya. Nah kalau kemudian kita sudah ringan melakukan amal-amal yang berat, itu artinya mesin mujahadah sudah berjalan dengan baik. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini nanti jadi ringan untuk melakukan amal-amal yang akan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Saya buka satu pertanyaan lagi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang di Basecamp. Ada bapak-bapak? Ibu-ibu, bukan? Saya bacakan dari Zoom ya Pak Kiai. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya bagaimana caranya menyampaikan ke orang lain supaya tidak menjadi ghibah? Niat kita itu untuk memberitahukan ke orang lain untuk waspada atau berhati-hati kepada orang itu karena pengalaman pribadi agar dia tidak kena hal yang sama. Syukron Pak Kiai. Ya. Pertama harus dengan niat. Iya, harus dengan niat. Nah, niat yang paling awal sebelum niat, ya, niat itu berarti kita harus membersihkan hati. Membersihkan hati itu artinya kita nggak benci sama dia, tapi kita kasihan sama dia. Jadi dasar kita mengingatkan orang lain, katakanlah dia penipu, dia penipu. Nah, kita kasih tahukan ke orang lain bahwa dia penipu itu bukan karena saya benci ke dia, tapi saya kasihan ke dia. Saya kasihan ke dia, iya, agar dia tidak berhasil melakukan pekerjaan menipu. Kenapa? Karena kita sudah ngasih tahu ke orang lain. Ya, tapi ini memang harus dengan kehati-hatian, Bapak Ibu.
Kenapa kehati-hatian? Karena bisa jadi maksud kita agar orang lain hati-hati. Kan sebenarnya maksudnya itu. Tapi ada efek samping nggak? Ada. Apa efek sampingnya? Orang yang dengar jadinya benci. Oh, dia penipu. Nah, itu kan jadinya efeknya nggak bagus. Iya, efeknya nggak bagus. Nah, karena itu sebenarnya hal yang paling lebih simpel adalah kita datangi beliau. Iya, kita sadarkan beliau agar jangan lagi melakukan pekerjaan. Ya, kita datangi baik-baik. Ibu, mohon maaf. Iya, kemarin kan kita sama-sama. Tapi sepertinya ibu tidak jujur dalam usaha ini. Dan saya juga sempat mendengar kalau ibu melakukan hal yang sama ke orang lain. Iya, diajak ngobrol aja. Iya, ibu saya bukannya benci sama ibu, saya justru sayang sama ibu. Iya, apa yang saya bisa bantu untuk ibu yang membuat ibu tidak lagi melakukan perbuatan yang kelak nanti akan merugikan ibu sendiri. Itu mungkin lebih baik daripada kita menyampaikan ke orang lain. Karena sekali lagi, kalau menyampaikan ke orang lain, tujuan kita maksudnya baik, agar orang hati-hati, tetapi pengaruh lainnya itu, yang sangat boleh. Jadi akhirnya orang-orang mengucilkan beliau. Padahal sebenarnya bisa jadi beliau juga punya banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi langkah yang paling baik adalah datangi beliau, sadarkan beliau, ingatkan bahwa perbuatan buruk itu akan kembali kepada yang melakukannya. Ya, saya pikir begitu akan lebih baik dikasih tahukan langsung ke beliau, ya, tanpa harus kita menyebarkan ke orang lain. Baik, terima kasih jazakallahu khairan Pak Kiai atas penjelasannya. Dan karena keterbatasan waktu, untuk pertanyaan yang belum tersampaikan, insya Allah bisa dibahas di pertemuan yang akan datang. Dan mohon Pak Kiai memberikan sepatah dua patah kata untuk kesimpulan dari materi yang disampaikan pada hari ini, dan sekaligus juga doa untuk menutup majelis. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Sigit, Bapak Ibu Majelis Sahabat Cinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menciptakan kita dan Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kehadiran kita di muka bumi ini, kehadiran yang akan menjadi kebaikan bagi kita, kebaikan bagi keluarga kita, kebaikan bagi sesama kita, bahkan kebaikan bagi alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya punya satu rencana, menghadirkan kita di muka bumi ini agar kita semua bisa menjadi ahli kebaikan, agar kita semua bisa menjadi ahli surga. Dan caranya sebenarnya sederhana. Allah sudah menciptakan untuk kita sistem hidup, namanya sistem hidup Rabbaniyah. Caranya sederhana, kita harus menjadi sosok yang Rabbani. Dan menjadi sosok yang Rabbani itu sosok yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya, apapun yang ada dalam hidup ini bagi saya adalah kesempatan untuk berjuang. Dan tidak ada satupun yang saya lakukan dalam hidup ini kecuali saya lakukan karena cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketiganya betul-betul hidup dalam kehidupan kita, maka insya Allah sistem Rabbaniyah ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita yang akan membawa kita insya Allah mulia di dunia, mulia pula di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bimbing dan tuntun kami, ya Allah. Bimbing dan tuntun kami. Agar kami bisa menjadi hamba yang betul-betul mengenal-Mu, ya Allah. Mengenal jalan pulang kami kepadamu. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami salah memilih jalan pulang. Ya Allah, Engkau sudah hadirkan untuk kami sistem hidup yang kelak akan menyelamatkan dunia kami, menyelamatkan pula akhirat kami. Sistem hidup Rabbaniyah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang Rabbani, jadikan kami hamba yang Rabbani,
hamba yang selalu merasa diawasi oleh-Mu, ya Allah. Jadikan pengawasan-Mu untuk kami, membuat kami tidak punya keberanian untuk melakukan perbuatan buruk. Jadikan muraqabah ini, ya Allah, membuat kami ringan di dalam melakukan amal kebaikan. Dan ya Allah, kalaupun ada halangan, ada rintangan di dalam kami melakukan amal kebaikan, mampukan kami untuk bisa bermujahadah, ya Allah. Jadikan mujahadah menjadi semangat hidup kami. Jadikan mujahadah, ya Allah, menjadikan yang berat terasa ringan. Jadikan mujahadah, ya Allah, melipat gandakan nilai amal-amal kami di sisi-Mu. Ya Allah, hidup kami di dunia ini hanyalah sebentar, sesaat, dan sementara. Hidup kami ini tidak akan lama di alam dunia ini. Karena itu, ya Allah, karuniakanlah untuk kami rasa mahabbah kepada-Mu. Mahabbah yang akan membuat apapun yang kami lakukan dalam hidup kami ini, kami lakukan semata-mata karena cinta kami kepada-Mu, ya Allah. Hadirkan cinta itu seutuhnya hanya untuk-Mu, hanya untuk-Mu. Jangan Engkau biarkan dalam hidup ini kami harus memikul cinta yang lain selain cinta kepada-Mu. Ya Allah, kalaulah ada cinta yang Kau hadirkan untuk kami, jadikan cinta itu semata-mata karena-Mu, semata-mata untuk-Mu. Jangan Kau biarkan kami mencintai sesuatu yang bukan karena cinta kami kepada-Mu. Cukupkan cinta kami hanya untuk-Mu. Cukupkan cinta kami hanya karena-Mu, ya Allah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadikan majelis sahabat cinta ini, ya Allah, majelisnya para ahli ilmu, para ahli kebaikan, para ahli ibadah, ahli Quran, ahli zikir, ahli sabar, ahli ikhlas, ahli muraqabah, ahli mujahadah, ahli mahabbah, ahli manfa'ah, ahli istiqamah, ahli husnul khatimah. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami nikmatnya husnul khatimah. Jadikan saat-saat sakaratul maut kami nanti, ya Allah, menjadi saat yang paling indah dalam hidup kami di alam dunia ini. Engkau izinkan kami bisa melihat tempat tinggal kami di surga-Mu di kala sakaratul maut nanti. Engkau perlihatkan kepada kami pasangan hidup kami, ya Allah. Dan jadikan pasangan hidup kami di surga-Mu adalah pasangan hidup kami di dunia saat ini. Utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia-Mu saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau pertemukan kembali kami semua di surga-Mu. Takdirkan kami bisa berada di surga yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf bila banyak salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan. Semoga ilmu ini bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, insya Allah akan kita lanjutkan kajian akhlak kita di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bertemu kembali, umur yang panjang, umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.